Diomong kosong kalau istilahnya pemberian nama bahasa bangsa Melayu itu tanpa tujuan politik. Cuman berbeda kalau di Indonesia dirubahnya bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, bahasa Melayu sebagai akar itu untuk mempersatukan Indonesia. Tujuan politiknya kan gitu. Kalau di Malaysia itu sebenarnya berbeda, kelihatannya berbeda, dipertahankan sebagai bahasa kebangsaan, itu bukan untuk mempersatukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tutur Gabut Official, The Gabut Official. Kumaha wartosna daramang. Piye kabare Mas? Apik to? Yo opo kabare Cak? Apik ta? Kengken kabare? Apa rungana? No apa kareba? Ke apa kabare? Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Baik, Gabuters, saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang baru pertama kali menemukan video ini, yang baru pertama kali menemukan Tutur Gabut Official. Jangan lupa nanti setelah nonton video di subscribe, kemudian nyalakan loncengnya agar ketika Tutur Gabut Official, The Gabut Official mengupload video baru, Anda mendapatkan notifikasinya. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang selama ini support Tutur Gabut ya. Gabut tidak ada apa-apanya tanpa dukungan Anda. Tetap support Tutur Gabut agar The Gabut Official selalu semangat mengupload video-video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Oke kawan. Oke Gabuters, di hari ini kita akan membahas sesuatu. Gini kawan, beberapa waktu yang lalu dan sudah berulang kali kita mengatakan bahwa bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia itu berbeda, atau bahasa Melayu Malaysia itu berbeda, dan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu sendiri juga sudah berbeda gitu. Tetapi mereka selalu mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu adalah diputuskan dengan kepentingan politik. Dunia kan begitu toh, dengan kepentingan politik untuk mempersatukan Indonesia kan begitu. Dia masih mengeyel saja, orang-orang sana masih ngotot bahwa bahasa Indonesia itu bahasa Melayu tuh gitu terus. Kenapa? Karena menurut mereka bahasa Indonesia itu dibuat hanya untuk kepentingan politik saja, untuk mempersatukan Indonesia kan. Ini tidak bisa dinafikan juga. Memang kita juga tidak menafikan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Dasarnya bahasa Melayu kemudian dikembangkan menjadi bahasa Indonesia seperti sekarang, seperti itu. Sebenarnya kita balik pertanyaannya, apakah bahasa Melayu di Malaysia itu bukan urusan politik? Mengapa di sana tidak dibikin namanya saja menjadi bahasa Malaysia seperti dulu-dulu? Kan berubah-ubah namanya, bahasa Malaysia, bahasa Melayu, bahasa Malaysia, seperti itu. Sebenarnya kalau kita mau menilai, memahami secara luas, istilah bahasa Melayu di Malaysia itu juga dengan tujuan politik. Mengapa? Setiap mau ada pilihan raya kan Anda tahu toh, tentu ingin mengambil suara-suara orang Melayu, seperti itu. Ini kita akan simak sebuah isu yang beredar bahwa akan ditutupnya sekolah Tamil dan sekolah Cina gitu ya. Ini ada video, baru nanti kita reaksi lagi. Jangan kemana-mana, kita simak dulu videonya. Taknya ahli politik Melayu acak-acak akrab ketuanan Melayu UMNO bersatu kesayangan kalian tu sebenarnya tak pernah berniat pun nak tutup sekolah Cina. Sebab ramai dalam kalangan mereka hantar anak-anak mereka bukan saja ke sekolah Cina je, tapi ke sekolah antarabangsa. Mereka sendiri pun tak percaya sekolah kebangsaan yang mereka buat tu. Kalian cuba fikir satu benda. Dulu UMNO, parti kesayangan Inggeris di pemerintah Malaysia berpuluh tahun, sangat kuat dan sangat mendominasi, terutamanya pada zaman Tun Mahathir yang acah-acah terpaling Melayu hari ini. Kenapa dia tak tutup terus sekolah Cina zaman dia? Sebab apa? Sebab memang dia tak nak tutup pun. Sebab mereka tahu yang sekolah Cina ni selain berkualiti, mereka juga boleh guna sekolah Cina ni sebagai umpan untuk dapatkan uji orang Melayu di kampung. Dan dalam masa sama, mereka kekalkan sekolah Cina ni sebab nak dapatkan sokongan daripada kaum Cina juga. Satu lagi, kalian tak pelik ke? Kenapa ahli politik elit Melayu keparat UMNO bersatu ni semua hanya nak tutup sekolah Cina dan India? Kenapa tak sekolah antarabangsa?
Sekolah antarabangsa semakin banyak tau. Dan makin ramai orang Melayu kita hantar anak-anak ke sekolah antarabangsa. Takkanlah sekolah Cina dan India penyebab rakyat Malaysia tak satu padu, tapi sekolah antarabangsa tak ada apa-apa. Ya, aku cabar kalian semua. Sekarang, cuba cek tengok YB-YB UMNO dan Bersatu yang ada pada hari ini. Kat mana mereka hantar anak mereka sekolah sekarang? Kalau ada antara mereka yang hantar anak mereka ke sekolah Cina ke antarabangsa ke atau ke luar negara sekalipun, maksudnya mereka adalah pembohong dan anda telah dibohong. Oh, tengok juga berapa ramai orang-orang Melayu yang hantar anak mereka ke sekolah Cina dan antarabangsa. Repost video ni supaya kita dapat sedarkan lebih ramai orang-orang Melayu tentang penipuan dan pembohongan orang ahli politik Melayu elit di sini. Hidup Melayu. Baik, itu membuktikan itu hanya isu-isu saja gitu toh. Karena kan dia ingin mendapatkan suara dari orang-orang Melayu, baik yang Melayu yang dari Rio yang disebut Melayu atau orang-orang selain suku Melayu yang dianggap Melayu. Di Malaysia kan seperti itu pemahamannya ya. Orang Jawa yang di sana dianggap Melayu, orang Bugis dianggap Melayu, orang Batak, orang Aceh. Pokoknya di sana kalau Islam namanya Melayu kan begitu toh. Untuk mengumpulkan orang biar banyak kan begitu. Jadi hemat kita, hemat The Gabut Official. Kenapa mereka tidak mau membuat bahasanya menjadi bahasa Malaysia? Ya karena itu tadi. Dia tuh mengeksploitasi, memanfaatkan orang-orang Melayu di sana untuk mendulang suara, untuk mendapatkan suara yang banyak kan begitu tuh. Dulu waktu mantan Perdana Menteri Mahathir dulu pernah menyebutkan bahwa Melayu itu malas begini begitu. Begitu diprotes, begitu dia ingin mencari suara dari orang Melayu, dia kan minta maaf. Jadi omong kosong kalau istilahnya pemberian nama bahasa bangsa Melayu itu tanpa tujuan politik. Cuman berbeda kalau di Indonesia dirubahnya bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, bahasa Melayu sebagai akar itu untuk mempersatukan Indonesia. Tujuan politiknya kan gitu. Kalau di Malaysia itu sebenarnya berbeda, kelihatannya berbeda, dipertahankan sebagai bahasa kebangsaan itu bukan untuk mempersatukan. Anda tahu sendiri, bukan untuk mempersatukan itu. Karena kan kaum-kaum yang lain tidak mau menggunakan. Kalau memang tidak dengan tujuan politik, ya sudah dirubah aja namanya bahasa Malaysia biar semua pada memakai kan begitu toh. Begitu kawan. Jadi kemarin dari mereka kan banyak yang Indonesia itu dengan tujuan politik. Pada dasarnya masih bahasa Melayu kan begitu toh. Hakikatnya masih bahasa Melayu kan masih begitu aja. Prof Awang Sarian. Indonesia tidak menafikan bahwa itu dari bahasa Melayu, tapi akar. Perkembangannya sekarang jauh, sudah jauh, sangat jauh. Dia nuduhnya kan, akhirnya kan netizen juga mengaku itu tujuan politik begini begitu. Ya sekarang Malaysia sendiri penggunaan istilah bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan itu juga tujuan politik. Mengapa tidak dibikin aja bahasa Malaysia agar digunakan semua orang? Kemarin di video saya juga pernah ada tuh profesor dari Sarawak protes. Mengapa tidak dibuat aja bahasanya bahasa Malaysia biar untuk seluruh orang Malaysia? Perbedaannya di sini kawan, kesimpulannya begini. Bahasa Melayu sebagai akar dibuat bahasa Indonesia, tujuannya untuk mempersatukan Indonesia, itu jelas. Jangan di Malaysia, bahasa Melayu jadi kena akar, dia malah menganggap sebagai paling Melayu. Faktanya bukan untuk mempersatukan. Cukup sekian reaksi Tutur Gabut. Ada salah-salah kata mohon maaf, ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Tutur Gabut Official, The Gabut Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.